Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel KCD Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap. 71. Betul sekali. Dengan kultivasi bertahun-tahun ini, Suanyuan Rou telah memasuki tahap ke-6 dari alam Kaisar Besar. Berdengung. Dalam kehampaan yang bergetar, Suanyuan Haokong, Suanyuan Changfeng, Linger, dan Xiaoxia muncul entah dari mana di samping Suanyuan Rou. Sekarang Suanyuan Haokong dan Suanyuan Changfeng telah memasuki tahap keempat dari alam Kaisar Besar. Suanyuan Linger dan Chu Xiaoxia telah berhasil mengatasi bencana setahun yang lalu dan dipromosikan ke peringkat pertama Kaisar Besar. Sekarang sepasang dewa dan kerabat sudah menjadi peringkat kedua Kaisar Agung. Rower, apa rencanamu selanjutnya? Suanyuan Haokong bertanya. Suanyuan Rou melihat ke belakang perlahan, matanya yang indah mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan. Saat itu, jika bukan karena dermawan, saya akan dibunuh oleh Kaisar Abadi Delapan Surga. Sekarang adalah waktunya untuk membalas dendam, kita akan menuju ke alam abadi Delapan Surga untuk membunuh Xiandi Keyin. Juga, Suanyuan Rou berkata dengan jeda, dan berkata dengan dingin, kami telah berlatih di Xiankuan selama bertahun-tahun, jadi basis kultivasi kami telah melonjak. Sekarang Tan Yun jelas bukan lawanku. Ketika Keyin terbunuh, dia akan mencari keberadaan Tan Yun dan membunuhnya. Mendengar ini, Suanyuan Haokong dan Changfeng, Linger, dan Xiaoxia saling memandang, dan menghela nafas. Rower, Paman menanyakan sesuatu padamu. Saya harap Anda akan menjawab dengan jujur. Paman, tolong bicara. Suanyuan Rou tersenyum sedikit. Rower, apakah kamu harus membunuh Tan Yun? Setelah Suanyuan Haokong selesai berbicara, senyum di wajah Suanyuan Rou menghilang, dan dia berkata dengan tidak senang, Paman, apa maksudmu dengan ini? Rower, Paman tidak memihak Tan Yun. Suanyuan Hao berkata dengan tulus dan tulus, pada tahun-tahun ketika saya bersama Tan Yun, Paman mengira dia adalah pria sejati. Apa yang harus dia lakukan agar Anda tidak membunuhnya? Apa yang harus dilakukan? Suanyuan Rou menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan dingin, dia membunuh ayahku, meninggalkanku pada malam pernikahan, dan kemudian menikahi Dewa Raja Ruang dan Waktu dan membunuhku dengan satu pedang. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia berutang terlalu banyak padaku, dan dia hanya bisa membayarnya dengan nyawanya. Pada saat ini, Suanyuan Changfeng tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, Kakak, Shen Subing juga mengatakan bahwa ayahmu tidak mati. Tan Xiandi juga mengatakan bahwa dia merindukanmu dan membunuhmu ketika dia terluka parah. Adapun Tan Yun, meninggalkanmu pada malam menikahimu, mungkin dia tidak punya pilihan selain berjuang. Misalnya, jika dia tidak pergi, dia akan mati. Tidak menunggu cuaca Suanyuan Chang memudar, dia diinterupsi oleh suara dingin Suanyuan Rou, diam. Selain memalingkan sikumu, apa lagi yang bisa kamu lakukan? Aku terlalu malas untuk berbicara denganmu. Suanyuan Changfeng berkata, menghela nafas diam-diam, jika Tan Yun tidak menyelamatkanmu, apakah kamu masih berdiri di depanku dan berbicara? Pada saat ini, Suanyuan Haokong dan Suanyuan Linger melihat kebencian Suanyuan Rou terhadap Tan Yun. Mereka ingin memberitahunya bahwa dia sudah mati sekali, tetapi Tan Yun telah menggunakan kekuatan gaibnya untuk memutar kembali waktu dan memberitahunya tentang penyelamatannya. Tapi keduanya juga mengerti bahwa temperamen Suanyuan Rou memberitahunya bahwa dia mungkin tidak menghargainya, jadi mereka tidak mengatakan apa-apa. Suanyuan Rou menarik napas dalam-dalam, menjadi tenang, dan berkata, ayo pergi, ayo tinggalkan tempat ini, dan pergi ke gerbang pesona untuk menjauh dari empat surga. Setelah itu, Suanyuan Ruan dan semua orang terbang keluar dari ngarai. Butuh waktu 2 bulan dan ketika mereka akan mencapai gerbang penghalang, mereka secara tidak sengaja mendengar berita yang mengejutkan. Mereka mendengar bahwa tidak hanya Kaisar Abadi 4 hari yang terbunuh, tetapi bahkan Kaisar Abadi 1 hari, 2 hari, dan 3 hari juga mati. Pada saat ini, Suanyuan Rou mencibir sambil berpikir, saya mengerti, Tan Yun pasti yang melakukannya. Sepertinya dia juga ingin mendapatkan mata air peri dari dunia abadi utama. Sangat disayangkan dia kecewa. Aku sudah menjarah mata air peri. Ketika Suanyuan Rou mengejek Tan Yun, Suanyuan Haokong, Suanyuan Changfeng, Linger, dan Chu Xiaoxia saling melirik, dan ada sedikit pencerahan di mata mereka. Di mata keempatnya, Tan Yun yang menyarankan agar dia membujuk Suanyuan Rou untuk memecat rumah rahasia selama 1, 2, 3, dan 4 hari, dan Tan Yun sangat mencintai Suanyuan Rou,
pastilah Tan Yun tidak khawatir tentang Xuan Yuanrou. Hanya tiba di alam 1, 2, 3, dan 4 surga, membunuh 4 kaisar abadi yang agung, tujuannya. Ini untuk melindungi Xuan Yuanrou. Dengan pengalaman 4, mereka berempat langsung melihat melalui kematian 4 kaisar abadi, kasih sayang Tan Yun untuk Xuan Yuanrou. Namun, orang yang terlibat, Xuan Yuanrou, tidak tahu apa yang telah dilakukan Tan Yun padanya. Mereka berempat merasa bahwa Xuan Yuanrou tidak perlu, dan pergi ke alam abadi 8 surga untuk menemukan Keyin untuk membalas dendam, karena mereka percaya bahwa Tan Yun telah membunuh Keyin dan membalaskan dendam Xuan Yuanrou. Memang, ketika Xuan Yuanrou dan yang lainnya menghabiskan 4 bulan melewati alam abadi 5 hari, alam abadi 6 hari, dan alam abadi 7 hari, ketika mereka tiba di alam abadi 8 hari, Xuan Yuanrou mengetahui bahwa alam abadi 8 hari, istana telah berlumuran darah. Dan Kaisar Abadi 8 Surga Keyin telah terbunuh. Tidak hanya itu, ketika Xuan Yuanrou melewati 5, 6, dan 7 hari alam abadi, dia menemukan bahwa 3 alam abadi besar berada dalam kekacauan, dan 3 Kaisar Abadi besar juga terbunuh. Berdiri di langit di atas padang rumput di luar kota abadi 8 surga, Xuan Yuanrou bergumam pada dirinya sendiri, Tan Yun pasti yang melakukannya. Dia membunuh ke-9 Kaisar Abadi. Xuan Yuan Haokong berkata, Ruer, karena Kaisar Abadi 8 surga sudah mati, lebih baik untuk menemukan tempat di mana kita dapat dengan tenang berlari ke dunia dan bangun pagi-pagi dan menjadi dewa. Iya, Xuan Yuanrou menganggukkan kepalanya, matanya yang indah penuh dengan kedinginan. Sekarang kita memiliki cukup mata air peri untuk berkultivasi ke ranah Kaisar ke-12. Setelah kita merasakan penghalang untuk menjadi dewa, kita akan menunggu Tan Yun di penjara spiritual abadi terlebih dahulu. Selama dia memasuki penjara spiritual abadi, itu akan menjadi kematiannya. Boom, boom. Setelah Xuan Yuanrou berbicara, ketika dia hendak pergi dengan mereka berempat, tiba-tiba, langit di atas Eight Heavens Immortal City berada dalam angin kencang, dan langit tampak terkoyak oleh sepasang tangan raksasa, dan sebuah ruang puluhan ribu sen muncul, retakan. Segera setelah itu, aura yang sangat kuat muncul dari celah-celah di ruang angkasa, menutupi 5 orang Xuan Yuanrou. Di bawah napas ini, 5 anggota Xuan Yuanrou merasa tercekik. Ini adalah nafas dewa. Xuan Yuanrou tampak kagum, dan buru-buru mentransmisikan suara keempat orang Xuan Yuan Haokong, seorang dewa telah datang, dan itu bukan dewa biasa, jadi saya akan terbang ke padang rumput dan berlutut. Apapun yang terjadi, jangan katakan apa-apa. Segera, murid Safir Xuan Yuanrou menjadi hitam, dan keempat Xuan Yuan Haokong dan Xuan Yuan Haokong terbang di padang rumput, merangkak ke tanah. Alasan mengapa Xuan Yuanrou sangat gugup adalah karena dia takut dia akan diperhatikan oleh dewa yang akan datang, dan dengan demikian menemukan bahwa dia adalah masalah ras roh. Pada saat berikutnya, di langit, 2 pemuda dengan pembawaan yang luar biasa tetapi niat membunuh melangkah keluar dari celah-celah di ruang angkasa dan berdiri di langit di atas kota abadi 8 surga. Desir-desir. Segera setelah itu, seorang prajurit ilahi mengenakan baju besi hitam, seperti gelombang hitam besar, menyembur dari celah-celah di ruang angkasa, dan dengan hormat digantung di belakang kedua pemuda itu. Ketika Xuan Yuanrou melihat 2 pemuda yang dipimpin olehnya, dia sangat terkejut. Karena dia tahu bahwa di antara mereka, pemuda yang mengenakan kemeja merah dan wajah yang marah dan jahat adalah penguasa surgawi kekacauan yang terkenal di dunia. Dan pemuda lain yang mengenakan jubah putih dan fitur wajah yang kuat adalah penguasa surgawi asal para Megatron. Xuan Yuanrou memberi Xuan Yuan Haokong 4 orang, dan transmisi suara memberi tahu mereka, keduanya adalah surga dan dunia, Chaos Tianzun dan Si Yuan Tianzun yang terkenal. Keduanya adalah murid hebat dari Chaos Supreme dan Si Yuan Supreme. Mereka sangat kuat sehingga mereka dapat menghancurkan alam abadi 8 surga hanya dengan beberapa jari. Keduanya sangat pembunuh, dan mereka pasti telah mendengar berita bahwa 7 surga dan 8 surga terbunuh. Kaisar Abadi 7 Hari Lin Yu adalah murid ke-12 Si Yuan Tianzun, dan Kaisar Abadi Hari ke-8 Keyin adalah murid ke-9 Chaos Tianzun. Jika Anda berubah ke waktu normal, bahkan jika semua orang di 9 alam abadi besar mati, kedua yang mulia surgawi tidak akan keluar sendiri. Hari ini, di alam bawah mereka, pasti kematian kekasih mereka, yang benar-benar membuat marah mereka. Jangan melihat ke atas, sama sepertiku, hanya menundukkan kepala dan diam. Setelah mendengar ini, 4 orang Xuan Yuan Haokong terkejut dan bingung.
Dalam hati mereka, mereka tidak tahu apa arti Tianzun. Saudari, Suan Yuanlinger berjongkok di tanah dan bertanya tanpa rasa takut, seberapa kuat Tianzun? Apakah lebih baik dari Raja Dewa? Suan Yuanrou tahu bahwa mereka berempat bingung, jadi transmisi suara berkata, Tianzun adalah eksistensi di atas Raja Dewa. Yah, setelah beberapa saat, kita akan pergi ke penjara pemurnian abadi. Saya akan memberitahu Anda sebelumnya tentang pembagian kekuatan Tuhan. Setelah makhluk abadi menjadi dewa, mereka akan dipromosikan ke kelas pertama Dewa Manusia, yang secara kolektif disebut sebagai Dewa Manusia. Setiap alam dibagi menjadi 9 tingkat. 9 Dewa Manusia adalah keberadaan paling kuat di antara Dewa Manusia. Di atas Dewa 9 tingkat adalah Dewa Bumi kelas 1, yang secara kolektif disebut Dewa Bumi. Urutan di atas alam Dewa Bumi adalah alam Dewa Surga, alam Semi Kudus, alam Suci Agung, alam Raja Suci, alam Kaisar Suci, alam Raja Ilahi. Di atas alam Raja Ilahi adalah alam abadi. Dewa alam abadi disebut Dewa Surgawi. Mendengar ini, keempat Suan Yuan Haokong menyadari bahwa Chaos Tianzun dan Si Yuan Tianzun sangat kuat. Dan sekarang, di depan dua bangsawan surgawi yang agung, saya tidak selemah semut. Kakak, Suan Yuanlinger gemetar dan berkata, di atas penguasa surgawi, apakah ada alam? Iya, Suan Yuanrou berkata dalam transmisi suara, di atas Tianzun, masih ada 7 alam, tetapi 7 alam ini tidak dibagi menjadi alam kecil. 7 alam ini disebut transformasi abadi. Masing-masing, alam manusiawi, jalan hukuman surgawi, alam semesta, alam asal Sinto, semua hal berubah menjadi alam void, dan penguasa surgawi, akhirnya penguasa alam semesta. Namun, sejak pembentukan alam semesta, tidak ada yang menyelesaikan kultivasi 7 alam. Suan Yuanlinger dengan rasa ingin tahu berkata, saudari, alam apa kamu di masa lalu? Dan alam apa? Yang tertinggi Hongmeng, tertinggi Si Yuan, tertinggi kekacauan. Suan Yuanrou menjelaskan transmisi suara, ketika saya dibunuh oleh Tan Yun saat itu, saya berada di alam semesta. Dan Tan Yun, Si Yuan Supreme, dan Chaos Supreme juga merupakan alam terbesar ketiga di alam semesta transformasi abadi, alam semesta. Sekarang, setelah sekian lama, saya pikir Si Yuan Supreme dan Chaos Supreme telah melangkah ke alam asal Dao Ilahi dari alam semesta. Mendengar itu, ketika 4 Suan Yuanlinger ditakuti oleh 2 kekuatan tertinggi, mereka juga penuh dengan kerinduan yang mendalam untuk tujuan akhir kultivasi. Pada saat ini, di kota 8 surga yang hancur dan seperti tulang, jutaan penguasa kota sementara, seolah-olah mereka tahu bahwa 2 penguasa surga akan datang, berkumpul di kota 8 surga, satu demi satu, berlutut dan bersujud, dan suara hormat menembus awan. Ketuk untuk Tuan Siwon Tianzun. Ketuk Tuan kekacauan Tianzun. Semua orang tidak berani mengangkat kepala, mereka semua merangkak di tanah dengan religius. Sampah, semuanya sampah. The Chaos Tianzun memikirkan Tuer Keyin dibunuh, dan dia sangat marah. Orang-orang terbunuh, tetapi Anda tidak memiliki jejak pembunuhnya. Juga, kamu bukan hanya ember beras, tetapi semua orang di 8 abadi lainnya juga sampah yang tidak berguna. 9 kaisar abadi semuanya terbunuh, kamu bahkan tidak tahu penampilan si pembunuh. Jutaan penguasa kota yang bertindak menundukkan kepala dalam ketakutan, gemetar di seluruh tubuh, tidak berani berbicara, dan suara jarum jatuh di tempat kejadian bisa terdengar. Pada saat ini, Si Yuan Tianzun menghela nafas dan melihat ke samping ke arah Chaos Tianzun. Oke, jangan marah pada mereka. Saya tahu bahwa murid Anda terbunuh, dan saya merasa sedih dan marah. Bukankah ini Tianzun? Prioritas utama kami adalah menemukan pembunuhnya sesegera mungkin, dan memotong pembunuhnya ribuan kali. Setelah itu, Si Yuan Tianzun melambaikan tangannya ke semua penguasa kota yang berakting, bangun. Tuan Xie Tianzun. Semua orang berdiri dengan gemetar, dahi mereka dipenuhi keringat dingin yang lembut, dan mereka tidak berani melihat ke atas. Si Yuan Tianzun berkata dengan sungguh-sungguh, kalian semua, segera kembali ke kota dan beritahu semua orang di alam 8 surga untuk berlutut saat matahari terbenam sebulan kemudian, dan kemudian potong jarimu dengan alat tajam untuk membiarkan darah mengalir keluar. Petik 2. 1 bulan dari Tianzun saat ini, dia akan menggunakan teknik pengurangan pembentukan darah dari surga, yang mencakup seluruh manusia dunia abadi 8 hari, dan menyimpulkan melalui darah, apa yang telah dilakukan semua orang dalam beberapa tahun terakhir. Tunggu dan ingat, di bawah kesadaran ilahi dewa,
tidak ada yang bisa menghindarinya. Pada saat itu, semua manusia di alam abadi 8 hari, jika mereka tidak memotong jari mereka sesuai dengan instruksi dewa, tidak peduli apa alasannya, dewa hanya bisa berpikir, kamu bisa mati sepenuhnya. Tentu saja, kamu juga harus memberitahu semua sekte tentang berita ini, agar tidak membunuh orang yang salah. Setelah mendengar ini, jutaan penguasa kota bertindak dengan hormat, dan kemudian terbang menjauh dari Istana Abadi 8 Surga Hongmeng. 5 orang Suanyuan Rou yang berlutut di padang rumput juga bangkit dan terbang. Selama penerbangan, Suanyuan Rou mentransmisikan suara ke mereka berempat, saya telah bertarung dengan Keyin sebelumnya, dan kami tidak bisa tinggal di alam abadi 8 surga. Selain itu, 8 dewa tidak aman. Kita harus meninggalkan 9 dewa Hongmeng sesegera mungkin dan melarikan diri ke alam abadi kekacauan. Waktu berlalu cepat. Sebulan kemudian, saat matahari terbenam, alam 8 surga, jutaan makhluk abadi. Semua berlutut dan melihat ke langit, beberapa memotong jari mereka dengan pisau dan beberapa dengan pedang. Tiba-tiba, aura yang luas dan tak terbatas menyelimuti semua orang, dan darah di jari semua orang naik ke udara, menyebar dari kehampaan. Dengan asal Tianzun yang berada di Eight Heavens Immortal Mansion, menggunakan formasi darah surga, darah yang telah tersebar dari setiap orang diubah menjadi gambar dari kehampaan. Gambar-gambar ini adalah semua hal yang pernah mereka alami sebelumnya. Dalam gambar, setiap orang tidak memiliki privasi. Apakah itu cinta pria dan wanita, atau pengalaman terbakar dan menyambar, semuanya disajikan satu persatu, dan gambarnya terus-menerus berkedip seperti kuda yang mengamati bunga. Pada saat ini, semua orang di alam 8 surga benar-benar merasakan kekuatan Si Yuan Tianzun. Kekuatan supernatural seperti itu juga membuat semua orang menjadi dewa, penuh dengan kerinduan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak ada keraguan bahwa Si Yuan Tianzun memiliki kekuatan magis yang tak terbatas dan Taoisme supernatural, mengejutkan dan menakutkan. 1 jam kemudian, Si Yuan Tianzun, yang sedang duduk bersila di kekosongan kota abadi 8 surga, menggelengkan kepalanya, memandang Chaos Tianzun, dan berkata, pembunuhnya tidak berada di alam abadi 8 surga. Setelah meninjau semuanya, pembunuhnya akan ditemukan. Dalam 3 bulan berikutnya, Si Yuan Tianzun berturut-turut melakukan teknik deduksi pembentukan darah surga, dan menyimpulkan semua yang abadi di alam 9 surga, alam 7 surga, dan alam 6 surga, dan menemukan bahwa tidak ada pembunuh. Oleh karena itu, Si Yuan Tianzun dan Chaos Tianzun merobek batas abadi, dan tiba di 5 surga. Sebelum 2 dewa besar tiba di alam 5 surga, mereka memerintahkan puluhan ribu tentara untuk pergi ke 9 alam besar untuk melindungi keselamatan para dewa. Ketika Si Yuan Tianzun berada di alam abadi 5 surga, melakukan teknik derivasi pembentukan darah surga, 5 orang Suanyuan Rou telah mencapai ujung utara alam abadi 1 hari, dan terbang di bawah menara Chaos Realm berdiri, di Gletser. Suanyuan Rou memandang keempat Suanyuan Haokong, dan berkata, setelah membawa saya untuk melanggar larangan menara ini, Anda dapat mengaktifkan susunan teleportasi. Saat itu, kita akan mencapai Chaos Immortal Realm dalam 10 bulan. Setelah tiba di Chaos Realm, kita bisa berlatih dengan tenang. Suanyuan Linger dengan penasaran bertanya, saudari, bagaimana Chaos Immortal Realm berbeda dari Hongmeng Nine Immortal Realms? Suanyuan Rou menjelaskan, ada 2 perbedaan. Yang pertama adalah luasnya. Luasnya Chaos Immortal Realm hampir mendekati Hongmeng Nine Immortal Realms. Selama kita bersembunyi di dalamnya, bahkan Heavenly Venerable Primordial Origin dan Celestial Chaos tidak akan dapat menemukan kita dengan pengetahuan divine. Karena kesadaran ilahi Tianzun dapat mencakup radius 6 triliun sen, dan luasnya Chaos Immortal Realm mencapai 30 triliun sen. Kedua, itu besar. Manusia di Chaos Immortal Realm adalah keturunan dari Chaos Giants. Di Chaos Immortal Realm, bayi yang baru lahir tingginya 3 kaki. Orang dewasa bisa mencapai 100 kaki, dan beberapa individu bisa mencapai 200 kaki. Darah raksasa kekacauan mengalir di tubuh mereka, dan mereka dilahirkan dengan kekuatan tak terbatas. Selain berkultivasi seperti kita, mereka juga mengandung 2 kekuatan magis dalam darah mereka. Salah satunya adalah bahwa warisan kekuatan ilahi kekacauan, setelah dibuka, dapat meningkatkan kekuatanmu 10 kali lipat. Kedua, garis keturunan kacau. Jika garis keturunan kacau dihidupkan, mereka akan menjadi sangat haus darah, dan kekuatan mereka akan meledak 3 kali lebih cepat berdasarkan warisan kekuatan ilahi.
Sampai batas tertentu, kekuatan keseluruhan dari Chaos Immortal Realm lebih kuat dari Hongmeng Nine Great Immortal Realm. Selain itu, kekuatan Chaos Immortal Emperor, saya mungkin bukan lawannya. Karena sistem promosi Chaos Immortal Realm berbeda dari Hongmeng Nine Immortal Realm saat ini. Di Chaos Immortal Realm, mereka mengagumi kekerasan dan kekuatan yang tak tertandingi. Bukannya jika ayahnya adalah kaisar, putranya akan menjadi kaisar berikutnya. Di Chaos Immortal Realm, setiap 10.000 tahun, akan ada pertempuran antara kaisar abadi. Siapapun yang dapat menantang kaisar abadi untuk menang akan menggantikannya. Demikian pula, jika tantangan ke kaisar abadi berakhir dengan kegagalan, maka sesuai dengan aturan tantangan, yang kalah akan dihukum mati dengan memprovokasi keagungan kaisar abadi. Juga, para abadi di Chaos Immortal Realm membenci manusia seperti kita. Menurut pendapat mereka, mereka adalah penguasa surga dan ribuan alam yang hidup dalam darah raksasa Chaos. Sebelum kematian Tan Yun di masa lalu, dia menggunakan Tuan Hongmeng untuk menakut-nakuti Chaos Supreme, memberitahu keturunan raksasa kekacauan bahwa kita, manusia setinggi 7 kaki, tidak lebih lemah dari mereka. Pada titik ini, Xuan Yuanrou tidak ingin menyebut Tan Yun, jadi dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Baiklah, tunggu sebentar, saya akan membuka menara Chaos Realm." Keempat Xuan Yuan Haokong masih ingin mendengar cerita Tan Yun. Melihat Xuan Yuanrou tidak mengatakannya, mereka juga tertarik dan berhenti bertanya. Tapi mereka tahu bahwa Chaos Immortal Realm adalah tempat Crouching Tiger, Hidden Dragon. Mereka tahu lebih banyak lagi bahwa Xuan Yuanrou tidak ingin memasuki Chaos Immortal Realm jika tidak dipaksa menjadi tidak berdaya. Setelah semua orang mengangguk untuk mengungkapkan pemahaman mereka, Xuan Yuanrou membutuhkan waktu 1 jam untuk membuka penghalang menara Chaos Realm dan memimpin 4 orang ke dalamnya. Xuan Yuanrou menasihati, "Paman, Anda dapat memasuki kuil waktu dan ruang biji master. Setelah tiba di Chaos Immortal Realm, saya akan segera menuntun Anda untuk menemukan tempat tak bertuan untuk berlatih." Oke, setelah 4 Xuan Yuan Haokong menjawab, mereka menyelam ke kuil ruang waktu master di telinga Xuan Yuanrou. Setelah itu, Xuan Yuanrou membuka formasi teleportasi raksasa dengan batu abadi terbaik, dan 5 orang menghilang di menara Chaos Realm. 10 bulan telah berlalu sejak Tan Yun memasuki menara Chaos World. Pada saat ini, dia tidak tahu bahwa Tianzun Xiyuan dan Tianzun Chaos memimpin puluhan ribu dewa untuk tiba di 9 alam abadi Hongmeng. Tan Yun baru saja tiba di Chaos Realm dan berada di aula ruang waktu yang megah. Sebelum Tan Yun dan yang lainnya mengamati pemandangan di sekitarnya, dengan minuman yang dalam, mereka meledak dari dalam istana temporal. "Siapa di sini? Siapa yang membuatmu datang ke alam abadi kekacauanku?" Tan Yun dan yang lainnya mengikuti prestise mereka, tetapi melihat 100 sang raksasa dari peringkat ke-10 Kaisar Agung, menatapnya. Tan Yun tahu bahwa istana temporal dibangun di kota kekacauan dan tidak dapat mengganggu para dewa di luar istana duniawi. Senyum jahat muncul di sudut mulut Tan Yun, dan dia menggunakan murid sucinya, dan matanya memancarkan cahaya merah yang aneh. Tiba-tiba, raksasa Baizhang tampak kusam. Tan Yun tidak diragukan lagi terdengar, "Lupakan apa yang kamu lihat." "Iya." Ketika raksasa setinggi 100 kaki itu menjawab, Tan Yun mengendalikan tubuhnya untuk meroket menjadi raksasa setinggi 100 kaki, dan memandang Shen Subing dan berkata, "Saya dapat mengubah bentuk tubuh saya dengan bebas, mereka tidak dapat melihat identitas saya. Kamu pertama kali memasuki menara Lingqiao, jika perlu. Aku akan memanggilmu." 7 istri, setelah menginstruksikan Tan Yun untuk lebih berhati-hati, terbang ke menara Lingqiao di telinga Tan Yun. Tan Yun berkata kepada semua orang, "Jangan khawatir tentang saya. Dengan basis kultivasi tingkat keempat saya di alam Kaisar Besar, sangat sulit bagi siapapun di alam abadi Chaos untuk membunuh saya." Setelah itu, Tan Yun menghadap raksasa Baizhang dan bertanya, "Kaisar Chaos hari ini, apakah Chaos Supreme Clan?" "Iya," pria tua raksasa itu berkata dengan jujur. "Apa kekuatan Immortal Chaos Emperor hari ini? Apa namanya?" Tan Yun bertanya lagi. Orang tua itu tampak bodoh dan berkata, "Tuan Kekacauan Abadi, bernama Chang Sun Hu, sekarang adalah tingkat ke-12 dari alam Kaisar Besar, dan merupakan orang paling kuat di alam kekacauan saya." Mendengar ini, Tan Yun berkata lagi, "Di mana semua anggota klan Chang Sun sekarang?" "Di Chaos Immortal Mansion." Pria tua itu tampak kusam dan berkata, "Sekarang klan Chang Sun tidak berada di rumah abadi kekacauan,
mereka berada di Changsun Xiancheng 30 miliar sen di sebelah timur Chaos Xiancheng. Tan Yun bertanya, cucu abadi semuanya adalah anggota keluarga cucu. Iya, berapa banyak orang di sana? Tanya Tan Yun. Orang tua itu berkata dengan jujur, lebih dari 90 juta orang. Mendengar itu, mata Tan Yun Sing mengandung permusuhan yang kuat. Oke, bagus sekali. Pada saat ini, Tan Yun tidak memiliki kepercayaan penuh untuk membunuh Kaisar Kekacauan Abadi, jadi dia memutuskan untuk tetap tidak aktif untuk sementara waktu, dan menunggu kekuatannya meningkat sebelum bergerak. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun berjalan di Chaos Immortal City dengan tenang, tidak ada yang meragukan identitasnya di antara semua raksasa yang lewat. Saat matahari terbenam, Tan Yun melangkah keluar dari kota kekacauan. Saat meninggalkan gerbang kota, seorang prajurit raksasa abadi yang namanya setinggi 100 sang, matanya penuh kekaguman pada Tan Yun. Yang kuat sangat dihormati di dunia peri yang kacau balau. Hanya ada satu alasan, karena tidak ada yang tahu siapa yang akan menjadi kaisar kekacauan abadi berikutnya. Jika Anda tidak menghormati yang kuat, jika yang kuat akan menantang kaisar abadi untuk menang di masa depan dan menjadi kaisar abadi chaos, maka jangan hanya Anda yang akan mati, tetapi keluarga dan klan Anda juga akan menderita. 4 jam kemudian, malam menjadi gelap. Tan Yun terbang di atas kota Changsun di langit, dan di bawah malam, terbang turun di lembah 10 miliar sen di utara kota Changsun. Tan Yun mengorbankan pedang suci Hongmeng, membuka gua dengan pedang, dan mengatur lingkaran di luar gua sebelum memasuki gua. Dalam satu pemikiran, menara Lingqiao terbang keluar dari telinganya, berubah menjadi raksasa ratusan meter, dan terbang dengan mantap ke dalam gua. Setelah Tan Yun memberitahu semua orang tentang rencananya, dia memasuki menara 48 lantai, duduk bersila, dengan tenang, dan mulai berlatih retret. Waktu berlalu, 4 bulan kemudian. Hongmeng suatu hari dunia abadi. Tianzun Xiyuan dan Tianzun Chaos memiliki ekspresi suram dan mengerikan. Kedua dewa itu belum menemukan keberadaan si pembunuh. Chaos Tianzun berkata dengan marah, 9 abadi, kita semua telah mencari, Anda menggunakan teknik pembentukan darah surga, tetapi tidak menemukan pembunuhnya, bagaimanapun juga, pembunuhnya luar biasa. Melalui teknik rahasia, Anda telah menghindari pengintaian Anda. Atau apakah si pembunuh telah melarikan diri? Pedang Xiyuan Tianzun mengerutkan kening, dan berkata dengan suara yang dalam, teknik deduksi pembentukan darah surga diajarkan oleh tuanku kepada Tianzun ini. Tidak ada yang bisa menghindarinya di seluruh dunia. Mungkin seseorang telah melarikan diri dari Hongmeng 9 dewa. Setelah itu, Xiyuan Tianzun bertanya dengan bingung, bisakah si pembunuh melarikan diri ke Chaos Immortal Realm, atau Xiyuan Immortal Realm? Mustahil. Chaos Tianzun berkata dengan tegas, larangan menara yang mengarah ke asal-usul alam abadi dan alam kacau diatur oleh guru dan gurumu. Kecuali Hongmeng Supreme yang jatuh dan Patriark Klan Roh, tidak ada yang mengangkatnya. Tuanku telah menyimpulkannya melalui teknik deduksi hebat Zhou Tian. Yang mulia reinkarnasi untuk selama-lamanya disebut Tan Yun. Pada abad ke-10 pertama, dia lahir di tanah proyektil bernama kota Wang Yue di alam fana. Dan Tan Yun diracun pada hari pernikahan dengan istrinya Liu Ruyan, dan Tan Mansion tidak meninggalkan ayam dan anjing. Dengan kata lain, Hongmeng Supreme telah benar-benar mati. Selain itu, Patriark Klan Roh diambil oleh Hongmeng Supreme. Mereka dibunuh dengan tangan mereka sendiri. Sekarang mereka berdua sudah mati, dan tidak ada yang bisa membukanya, memimpin ke menara ranah alam abadi Xiyuan dan alam kekacauan. Oleh karena itu, Dewa yakin bahwa si pembunuh tidak akan pernah melarikan diri ke alam kekacauan dan Yuan Xianji. Seperti yang dikatakan Chaos Tianzun, gurunya Chaos Supreme memang menggunakan teknik deduksi hebat Zhou Tian dan mengetahui bahwa Tan Yun sudah mati. Tetapi dia dan gurunya tidak tahu bahwa setelah Tan Yun meninggal, dia diselamatkan oleh sisa jiwa dari Hongmeng Supreme pertama. Mendengar ini, Xiyuan Tianzun berkata dengan bingung, karena Hongmeng Supreme dan Patriark Klan Roh sudah mati, si pembunuh pasti tidak dapat melarikan diri dari alam abadi Hongmeng Tian-Tian ke alam abadi kekacauan dan alam abadi Xiyuan. Tapi Ben Tianzun bingung, siapa pembunuhnya? Mengapa dia membantai 9 kaisar abadi? Apa tujuannya? Ben Tianzun selalu merasa bahwa si pembunuh sedang membalas dendam. Setelah mendengar ini, Tianzun Chaos menarik napas dalam-dalam dan berkata, jika Tianzun tidak salah menebak, itu pasti bawahan Hongmeng Supreme, yang telah melakukan pembunuhan di alam bawah. Hah? Xiyuan Tianzun mengangkat alisnya. Bukankah mantan bawahan Hongmeng Supreme telah terbunuh?
Chaos Tianzun menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Hongmeng God Realm sangat luas, dan ada banyak bawahan undead Hongmeng Supreme. Mereka bersembunyi, jika mereka ingin membunuh mereka semua, itu terlalu sulit dan sulit. Mendengar ini, Siwon Tianzun bertanya, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Apalagi yang bisa kita lakukan? Chaos Tianzun berkata, saat ini, kita hanya memiliki dua pilihan. Salah satunya adalah kembali ke alam dewa, memberitahu Tuan kita apa yang terjadi, dan meminta mereka untuk memutuskan. Kedua, kita untuk sementara bersembunyi di dunia abadi, menunggu si pembunuh muncul sebelum mengambil tindakan. Setelah mendengarkan, si Yuan Tianzun memikirkan kematian Lin Yu, matanya dengan keras dan berkata, dua alam bawah kita yang bermartabat, jika kita kembali tanpa hasil, itu akan terlalu memalukan. Yah, mari kita tinggal di dunia abadi untuk sementara waktu, berharap menemukan jejak si pembunuh. Lagi pula, tidak ada cara yang lebih baik. Ketika saya memikirkan murid saya yang sudah meninggal, saya tidak sabar untuk membuat pembunuhnya kejang. Waktu berlalu, setengah tahun kemudian. Kota kekacauan, istana waktu dan ruang. Pria tua itu duduk bersila, merasakan ruang berdengung di aula, dan membuka matanya. Di depan mata, saya melihat seorang wanita yang menakjubkan, keluar dari udara tipis dari kuil waktu dan ruang. Orang di sini bukan orang lain, tetapi Xuan Yuanrou. Siapa di sini? Pria tua itu tiba-tiba berdiri dan menatap Xuan Yuanrou. Wow, Xuan Yuanrou menutup telinga, berubah menjadi bayangan, membawa banyak lampu pedang, dan melewati alis lelaki. Orang tua itu terbunuh seketika, jiwanya berserakan. Berdebar, mayat setinggi 100 zang jatuh dengan keras di istana temporal. Xuan Yuanrou melambaikan tangan kanannya, dan bola kehidupan sejati meledak, mengubah tubuh dan darah menjadi ketiadaan. Setelah Xuan Yuanrou menghancurkan mayat itu dan menghilang, itu berubah menjadi seberkas cahaya, dan melesat keluar dari kuil waktu dan ruang, dan menembak ke gerbang kota abadi kota kekacauan. Karena kecepatannya yang sangat cepat, para peri di bawah tidak menyadari. Setelah Xuan Yuanrou meninggalkan kota abadi kekacauan, dia terbang ke selatan selama 3 bulan, dan kemudian menyelam ke laut peri kekacauan yang tak berujung. Setelah dia datang ke dasar laut, dia dengan cepat membuka gua di atas batu, lalu masuk ke gua, mengorbankan biji sesawi dan mulai mundur. Waktu berlalu, dan dunia luar telah berlalu 7 tahun. Di rumah gua, Xuan Yuanrou di kuil ruang dan waktu, di bawah mata air peri yang disempurnakan, dari tahap ke-6 Kaisar Agung, hingga tahap ke-10 Kaisar Besar. Duduk bersila, Xuan Yuanrou dengan ringan membuka giginya dan mencibir, Tan Yun, paling lama 8 tahun lagi, saya tidak hanya dapat dipromosikan ke ranah Kaisar ke-12, tetapi saya juga dapat menyentuh pesona alam manusia dan dewa. Kamu yang terbaik, menantikan untuk tidak bertemu denganku. Dengan niat membunuh tanpa akhir, Xuan Yuanrou kemudian mulai mundur. Waktu seperti anak panah, dan 10 tahun lagi telah berlalu di luar. Di kuil ruang waktu Master, Xuan Yuanrou telah dipromosikan ke alam Kaisar ke-12, dan dia juga merasakan penghalang alam dewa manusia. Dia berhenti berkultivasi, dan menemukan melalui pengetahuan peri bahwa Xuan Yuan Haokong dan Xuan Yuan Changfeng, yang juga memperbaiki mata air peri, telah melangkah ke langkah ke-11 dari alam Kaisar Besar. Chu Xiaoxia dan Xuan Yuan Linger sekarang berada di peringkat ke-9 Kaisar Agung. Dalam sekejap mata, 10 tahun lagi telah berlalu. Xuan Yuan Haokong, Changfeng, Linger, dan Xiaoxia telah dipromosikan ke tingkat ke-12 dari alam Kaisar Besar, dan sekarang mereka berempat juga telah menyentuh penghalang alam dewa manusia. Xuan Yuanrou menyebarkan suara ke semua orang, Paman, kamu akan tinggal di kuil, dan aku akan membawamu keluar dari Chaos Immortal Realm dan pergi ke Immortal Refining Prison. Mereka berempat sangat bersemangat dan mengangguk setuju. 1 jam kemudian, wow, Xuan Yuanrou melonjak ke langit, seperti seberkas cahaya, menembak secara vertikal ke langit. Dia tahu bahwa selama dia terus mendaki, dengan kecepatannya sendiri, hingga 3 tahun, dia bisa mencapai ujung langit, penjara pemurnian abadi. 3 tahun kemudian, Xuan Yuanrou akhirnya naik ke ujung langit, dia berdiri di udara, hembusan angin meniup rambutnya yang panjang, tetapi niat membunuh di matanya yang indah tidak bisa dihilangkan. Tan Yun, aku akan menunggumu di penjara pemurnian abadi. Sebelum aku menunggumu, aku tidak akan pernah menyingkat ketuhananku. Penjara pemurnian abadi adalah tanggal kematianmu. Setelah itu,
Suan Yuanrou menarik napas dalam-dalam dan mulai merasakan neraka pemurnian abadi dalam kegelapan. Ledakan. Setelah beberapa saat, langit di atas kepala Suan Yuanrou mengamuk dengan hebat. Seolah-olah langit terkoyak oleh sepasang tangan raksasa yang tak terlihat, muncul celah ruang yang selebar jumlah sen yang tidak diketahui. Suan Yuanrou mendongak, tetapi melihat titik cahaya putih muncul di celah-celah di ruang gelap gulita. Titik cahaya bergerak melalui aliran turbulen dari ruang gelap gulita dengan kecepatan yang sangat cepat. Saat terbang menuju Suan Yuanrou, itu terus berkembang. Setelah beberapa saat, batu apung berbentuk kerucut dengan ketinggian ribuan kaki. Putih dan bersalju, melayang di atas kepala Suan Yuanrou. Sinar cahaya berwarna-warni meledak dari batu apung putih, dan kemudian, sebuah suara tua datang dari batu apung, "Pria kecil, dewa ini adalah batu dewa dari neraka pemurnian abadi. Selamat telah menyentuh penghalang alam manusia dan dewa. Saya harap Anda berhasil lulus ujian keabadian dan neraka dewa, dan kemudian memadatkan ketuhanan dan naik para dewa. Ayo, anak kecil, batu suci ini akan mengirimmu ke penjara pemurnian abadi." Mendengar ini, Suan Yuanrou mengepalkan tinjunya, sudah waktunya untuk senior. Setelah itu, Suan Yuanrou melayang ke udara, terbang ke celah di ruang angkasa, dan terus jatuh di atas batu dewa. Setelah itu, batu suci membawa Suan Yuanrou dan menghilang ke dalam turbulensi ruang gelap gulita. Pada saat yang sama, lembah, rumah gua, sejak retret Tan Yun, dunia luar telah berlalu, hampir 31 tahun. Tan Yun dan yang lainnya telah menghabiskan waktu yang lama 1,13 juta tahun di Menara Lingqiao. Selama periode ini, Tan Yun membutuhkan waktu, 200.000 tahun, dan janin kelima Kaisar Besar Hongmeng dipadatkan di kolam spiritual, dan dia memasuki tahap kelima dari alam Kaisar Besar. Butuh 250.000 tahun untuk naik ke peringkat ke-6 Kaisar Agung. Butuh 300.000 tahun untuk naik ke peringkat ke-7 Kaisar Agung. Butuh 360.000 tahun untuk melangkah ke langkah ke-8 dari alam Kaisar Besar. Pada akhirnya, butuh 20.000 tahun lagi untuk mengolah hegemoni ruang tingkat 18 dari panggung kecil ke panggung besar. Sekarang dia memiliki kekuatan merobek yang kuat dengan tangan kosong, artefak kelas menengah tingkat kedua. Pada saat yang sama, Tan Yun telah menyelesaikan pemurnian pil Dewa Gagak Emas selama retret tahun-tahun ini, dengan hati ungu api Hongmeng. Dan Hongmeng Bingyan-Binger telah menyelesaikan pemurnian api spiritual mendalam emas giok, api es Chang, dan api ilahi tingkat 3, kepada Dewa Dingin Binghuo. Sekarang Hongmeng Bingyan telah mencapai puncak Orde ke-19, dan dapat melelehkan artefak terbaik Orde ketiga, es menjadi ketiadaan. Dan nyala api Hongmeng, yang menyempurnakan pil Dewa Gagak Emas, telah melangkah ke tahap ke-20 dari pencapaian besar, dan dapat membakar artefak tingkat tinggi tingkat keempat. Tidak ada keraguan bahwa Hongmeng Flame dan Hongmeng Bingyan sudah menjadi kartu Tan Yun. Tan Yun, yang duduk bersila, perlahan bangkit, pupil bintangnya menunjukkan permusuhan yang kuat. Dengan kekuatanku saat ini, aku bisa menghancurkan kaisar kekacauan abadi dengan jari-jariku. Hahaha, ahahaha. Saatnya mengumpulkan bunga dari klan tertinggi Chaos dulu. Setelah tertawa, dalam riak kehampaan di depan Tan Yun, dewa yang tidak disengaja keluar dari udara tipis, dan berkata sambil tersenyum, "Selamat atas peningkatan kekuatan yang besar." Tan Yun tersenyum sedikit, "Kakak ketiga, apakah Anda merasakan penghalang roh manusia?" "Iya, aku merasakannya," Wuxin berkata dengan ekspresi gembira. Tan Yun menepuk bahunya dan berkata, "Selanjutnya, kakak laki-laki tertua akan pergi untuk menghancurkan kota abadi Longsun dan kota kekacauan abadi, dan kemudian pergi ke alam abadi Siyuan. Ayo pergi ke neraka abadi." Setelah itu, Tan Yun mentransmisikan suara ke Sen Subing dan yang lainnya, sehingga semua orang bisa mundur dan berlatih dengan nyaman. Setelah meninggalkan sisanya untuk dirinya sendiri, dia meninggalkan Menara Lingqiao. Wow, Tan Yun terbang keluar dari gua dan dengan cepat melintasi pegunungan yang megah. Sambil melepaskan pengetahuan peri, dia dengan cepat menyebar ke daerah sekitarnya. Setelah beberapa saat, kesadaran peri Tan Yun menutupi puluhan miliar sen. Anda tahu, kesadaran ilahi dari orang-orang kelas 1 biasa hanya dapat mencakup radius 9 miliar sen. Ini berarti bahwa kekuatan jiwa Kaisar Besar Tan Yun Hongmeng telah melampaui para dewa kelas 1. Setelah memulihkan kesadaran abadi, Tan Yun kemudian, setelah hanya 1 jam, jatuh dari langit dan terbang keluar kota peri Longsun. Berdengung.
Tan Yun melepaskan kesadaran abadi, dan dalam sekejap, itu menyelimuti seluruh kota. Orang-orang yang tinggal di Changsun Xiancheng semuanya adalah orang-orang dari Chaos Supreme. Tidak diragukan lagi, karena Chaos Supreme, Changsun Xiancheng adalah tanah terlarang dari Chaos Immortal Realm dan semua orang. Tanpa izin dari penguasa kota Changsun Xiancheng, tidak ada yang diizinkan masuk secara pribadi kecuali Kaisar Chaos yang merupakan klan Changsun. Karena status tinggi kota peri cucu di dunia yang kacau, tidak ada yang berani memprovokasi, jadi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak pernah ada formasi besar kota. Karena itu tidak perlu. Bolehkah saya bertanya, selain Tan Yun, siapa lagi yang berani mendobrak kepala Tai Sui untuk berurusan dengan Changsun Xiancheng? Siapa di sini? Bisakah ada undangan? Kedua Dewa Baizang yang menjaga gerbang kota memandang Tan Yun, yang juga besar. Meskipun mereka bertanya, mereka mengandung nada yang mendominasi. Tidak, Tan Yun berkata dengan ringan. Tidak, apa yang kamu lakukan? Dua abadi yang hanya berada di ranah kaisar, satu demi satu berkata dengan marah. Jangan lihat di mana ini, pergi dari sini. Gulungan. Mendengar ini, murid raksasa Tan Yun bersinar dengan kilau haus darah, akan kuambil paman. Tan Yun melambaikan tangannya dengan lembut, dan kekuatan Kaisar Agung menyapu mereka berdua. Sebelum mereka bisa berteriak, mereka berubah menjadi dua massa kabut darah. Setelah itu, Tan Yun terbang ke kota Longsun dengan angkuh, berubah menjadi seberkas cahaya besar, dan langsung pergi ke rumah penguasa kota. Kecepatannya sangat cepat, orang-orang di jalan di bawah hanya merasakan hembusan angin, mendesing melewati kepala mereka, ketika orang-orang melihat ke atas, langit kosong, di mana ada jejak Tan Yun. Setelah beberapa saat, ledakan. Dengan suara keras, seluruh istana Tuan Kota bergetar, tetapi Tan Yun jatuh dari langit dan terbang keluar istana Tuan Kota, berkata dengan keras, Tuan Kota bisa berada di sini, keluar dari sini. Suara Tan Yun nyaring, bergema di seluruh mansion penguasa kota. Detik berikutnya, teriakan marah datang dari rumah penguasa kota, saya tidak tahu harus hidup atau mati apa yang Anda cari dari penguasa kota. Begitu suara itu jatuh, seorang lelaki tua raksasa dengan ketinggian 200 meter dan tingkat ke-12 dari alam besar muncul entah dari mana di depan Tan Yun. Orang ini adalah penguasa kota, Changsun Ce, juga patriark klan Changsun saat ini. Desir-desir. Detik berikutnya, di belakang Changsun Ce, 8 raksasa lain dari kerajaan kaisar tingkat 12 muncul dari udara tipis. 8 orang ini adalah tetua klan. Tan Yun mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, tidak ada yang salah, hanya ingin membunuh. Brengsek, jangan lihat tempat apa itu di sini, kamu akan mati. Penatua melompat ke langit dan hendak membunuh Tan Yun. Aku tidak tahu apa yang bisa kulakukan. Tan Yun mencibir, tetap di tempat, membiarkan telapak tangan besar lelaki tua itu menepuk dadanya. Ledakan, retakan, tubuh Tan Yun bergetar, dan segera, telapak tangan kanan tetua agung meledak. Patriark melarikan diri, orang ini terlalu kuat. Tetua berteriak, dan diguncang oleh Tan Yun. Melarikan diri. Tan Yun mencibir, tidak ada dari kalian hari ini yang ingin melarikan diri. Desir-desir. Tan Yun tidak perlu menggunakan langkah luar biasa sama sekali, sosoknya yang seperti bukit berkedip dengan kecepatan yang tak terjangkau. Boom, boom. Setelah suara keras, Tan Yun menghancurkan kepala 8 tetua tingkat 12 dari alam besar dengan tinjunya. Mayat tanpa kepala dari 8 tetua agung, disemprot dengan darah, jatuh ke tanah, semua jiwa mereka berserakan dan mati. Kamu mencari kematian. Changsun Ce meraung, warisan kekacauan. Tiba-tiba, tubuh Changsun Ce setinggi 200 zang tiba-tiba melonjak menjadi 500 zang, dan kekuatannya meningkat 10 kali lipat. Ledakan. Saat Changsun Ce menyerang Tan Yun dengan pukulan, jari-jari puluhan ribu sen kosong, tidak mampu menahan pukulan itu, dan mereka runtuh. Tan Yun tampak jijik, mengulurkan jari, dan tiba-tiba membanting tinju raksasa itu. Bang! Wow! Siapa kamu dan mengapa patriark ini, yang telah membuka kekuatan warisan kekacauan, bukan lawanmu? Changsun Ce berteriak ngeri, tinju kanannya meledak, dan daging dan darah dan jari-jari yang patah jatuh ke tanah. Dan tubuhnya seperti layang-layang dengan kabel yang putus, terbang terbalik dan menabrak halaman. Mata Dewa Hongmeng. Tan Yun menutup telinga, matanya menembus cahaya merah misterius, dan melangkah ke gerbang mansion. Ketika Changsun Ce melihat mata Tan Yun,
dia tercengang seperti ayam kayu. Tan Yun memerintahkan, biarkan perintah berjalan dan biarkan 90 juta orang Anda berkumpul di luar penguasa kota. Iya, setelah Chang Sun Ce menjawab, dengan tangan kirinya dari pinggangnya, dia mengeluarkan token patriark, dan berkata pada token, semua orang dari klan, datanglah ke rumah tuan kota. Mengikuti kata-kata Chang Sun Ce, pada saat ini, semua orang di kota, tanda identitas di pinggang mereka bergetar, dan segera, suara perintah Chang Sun Ce keluar. Klan tidak berani mengabaikan, jadi mereka naik ke udara dan terbang menuju rumah tuan kota. Pada saat ini, pria dan wanita di mansion tuan kota, setelah mendengar teriakan tuan, datang satu demi satu. Ketika mereka melihat mata Tan Yun, semua orang berdiri diam di tempat. Tan Yun mengamati ribuan klan di mansion tuan kota dan berkata dengan acuh tak acuh, "Canggu, bunuh." Itu tuannya. Dengan suara hormat lama, pedang Excalibur Hongmeng terbang keluar dari pikiran Tan Yun dengan sendirinya, dengan semburan darah menembus alis anggota klan, dan menembus bagian belakang kepalanya. Setelah bernafas, pedang Dewa Pembunuh Hongmeng membunuh ribuan anggota suku dan ditangguhkan di depan Tan Yun. Mata Tan Yun masih acuh tak acuh, "Canggu, pergi dan bunuh semua binatang buas dan binatang peri yang bijaksana di rumah tuan kota." Itu tuannya. Canggu berubah menjadi aliran cahaya, melewati rumah tuan kota dengan sangat cepat, memanen kehidupan satu demi satu. Setelah beberapa saat, pedang Excalibur Hongmeng kembali dan terbang ke tengah alis Tan Yun, melayang jauh di benaknya. Selanjutnya, Tan Yun mengatur penghalang, menutupi seluruh istana tuan kota yang berdarah. Akibatnya, klan yang datang tidak dapat menemukan Tan Yun di istana tuan kota, dan bahkan lebih sedikit lagi, istana tuan kota berlumuran darah. Saat malam tiba, hanya 1 jam kemudian, di luar rumah penguasa kota, ada kerumunan besar makhluk abadi dan pemandangan yang menyenangkan. Tan Yun melepaskan pengetahuan abadi dan menyelimuti alun-alun, dan menemukan bahwa ada lebih dari 89 juta orang di sini. Dia tahu bahwa jelas masih ada anggota klan yang belum kembali. Baik, para abadi yang tidak ada di kota akan menghitung nasib mereka. Tan Yun mencibir dalam hatinya, ini bukan hanya kematian. Setelah mereka kembali, mereka menemukan bahwa cucu Xian Cheng hampir dimusnahkan, dan itu membuat mereka menghilang dan memberi tahu keos. Diam-diam memikirkan hal ini, Tan Yun melangkah keluar dari gerbang utama kota dan muncul di depan alun-alun. "Kamu siapa?" Di depan alun-alun, seorang lelaki tua menatap Tan Yun, mengerutkan kening. Yang lain juga memandang Tan Yun dengan bingung. "Siapa aku?" "Hahaha, ini pertanyaan yang bagus." Setelah Tan Yun tertawa terbahak-bahak, wajahnya menjadi muram, "Aku, oleh leluhurmu, yaitu, Chaos Supreme hari ini, Supreme Hongmeng yang membunuh." Mendengar ini, orang-orang dari suku itu terkejut sejenak, dan kemudian firasat buruk muncul secara spontan. Apa yang membuat mereka sering membicarakannya adalah bahwa seorang gadis tak tertandingi bernama Chang Sun Xuanqi keluar dari klan. Yang lebih menarik bagi mereka adalah bahwa Chang Sun Xuanqi menyatukan Chaos God Realm dan menjadi Chaos Supreme, dan bergabung dengan Si Yuan Supreme untuk menghancurkan Hongmeng Supreme, dan kutukan memasuki reinkarnasi keabadian. Pada saat ini, mereka dapat berpikir dengan jari kaki mereka bahwa jika pemuda aneh di depannya tidak berbohong, maka dia adalah reinkarnasi dari Hongmeng Supreme. Lari, Hongmeng Supreme bereinkarnasi kembali untuk membalas dendam. "Pergi dan hilangkan ini, dan laporkan ke Lord Immortal." Orang tua itu berkeringat deras dan berteriak serak pada orang-orang di belakangnya. Mendengar itu, ketika anggota suku memandang Tan Yun dengan ngeri, dan ingin menembak ke arah langit, Tan Yun menggunakan Magnificent Eyes, dan langsung mengendalikan puluhan juta anggota suku, dan memerintahkan, "Mulai sekarang, Anda melihat kill the orang di sebelahmu." Mengikuti perintah Tan Yun, anggota suku di bawah kendali tiba-tiba menjadi tidak sopan terhadap 6 kerabat, menawarkan senjata ajaib satu demi satu, membunuh semua orang. Pompa, tiup, boom, boom. Tiba-tiba, tunggul anggota badan terbang melintasi alun-alun, darah memercik, dan tubuh yang dimutilasi jatuh ke genangan darah. Canggu, Jini, Muxin, King Ying, Hu, Xian Chen, semua pedang suci, bunuh aku. Ekspresi Tan Yun dingin dan menakutkan. Tiba-tiba, pedang Excalibur Hongmeng dan 11 Excalibur Hongmeng muncul dari alis Tan Yun dan mulai melayang di atas alun-alun, memanen nyawa. Pada saat yang sama, panen, jiwa-jiwa terbang keluar dari mayat. Membunuh. Pembunuhan ini hanya berlangsung selama 1 jam,
sebelum kembali hening. Di alun-alun besar, darah mengalir ke sungai. Bau darah yang menyengat sangat menjijikkan. Melihat tumpukan mayat di depannya, Tan Yun tidak menunjukkan belas kasihan di matanya. Bukannya dia mengabaikan kehidupan, namun di dalam hatinya, keturunan raksasa kekacauan sebenarnya bukanlah manusia. Mereka pada dasarnya kejam dan haus darah, dan mereka tidak layak disebut manusia. Mereka hanya bisa dikatakan sebagai iblis di kulit manusia. Tan Yun mengambil semua pedang suci kembali, berbalik dan berjalan ke rumah penguasa kota, memberi isyarat di alun-alun, pedang ilahi di mayat di alun-alun, tertelan di tangannya. Pompa, Tan Yun menusuk tengkorak Gong Sun Ce dengan pedang, lalu memenggal kepalanya, memegang pedang di tangan kirinya dan kepala di tangan kanannya, dan terbang keluar dari kota Changsun. Tan Yun melemparkan kepalanya ke dalam kekosongan dengan tangan kirinya. Setelah melemparkan pedang ajaib dengan tangan kanannya, pedang ajaib itu menembus kepala di udara dan memakukan tengkorak itu ke gerbang kota. Segera, Tan Yun naik ke udara, dan berdiri di udara dengan tangan kiri di punggungnya. Sebuah jari di tangan kanannya menonjol dan dia mulai menari perlahan. Setelah menari sebentar, Tan Yun berubah menjadi seberkas cahaya tanpa menoleh ke belakang, meledak ke arah kota yang kacau. Ketika Tan Yun menghilang di langit, dinding Changsun Xiancheng bergemuruh dari lapisan kulit dinding, tetapi lihat, dinding yang terbuat dari batu-batu besar, meninggalkan tulisan tangan yang nyaring, Changsun Xuanqi. Ini baru mulai. 2 jam kemudian, bulan hitam dan angin kencang di malam hari. Tan Yun terbang di langit di luar Chaos Immortal City. Dengan lambaian tangan kanannya, penghalang kedap suara segera menyelimuti puluhan ribu tentara abadi di bawah gerbang kota. Setelah itu, Tan Yun bergegas ke kerumunan seperti singa, dan memulai pembantaian. Setelah beberapa saat, puluhan ribu tentara abadi terbunuh. Tan Yun menginjak mayat itu, memasuki kota kekacauan, dan langsung menuju istana kekacauan. 1 jam kemudian, bulan purnama muncul di malam yang gelap. Di bawah sinar bulan yang cerah, Tan Yun, yang tingginya ratusan kaki, muncul di luar Chaos Immortal Mansion, menggunakan mata ilahi Hongmeng-nya, dan dengan mudah mengendalikan 2 penjaga di gerbang mansion. Kaisar Chaos, bisakah dia berada di mansion? Tan Yun bertanya, jika dia, di mana dia tinggal? Juga, berapa banyak orang yang ada di Immortal Chaos Mansion? Kedua penjaga berkata serempak, Tuan Xiandi ada di istana. Dia tinggal di aula kekacauan. Ada 66.000 orang di istana kekacauan. Ledakan. Pada saat ini, Direktur Chaos Immortal Mansion mendengar seseorang berbicara di luar pintu. Dia membuka pintu mansion, menatap Tan Yun, dan berkata, siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di sini? Ledakan. Tan Yun menendang kepala manajer umum, dan kemudian, di antara jentikan jarinya, 2 semburan kekuatan Kaisar Besar Hongmen melesat dari tengah alis kedua penjaga, dan menembus bagian belakang istana, kepala. Berdengung. Setelah membunuh manajer umum dan 2 penjaga, Tan Yun melambaikan tangan kanannya. Dalam sekejap, ruang di atas Chaos Immortal Mansion yang besar bergetar, dan penghalang kedap suara diatur. Pada saat yang sama, di aula besar kekacauan, seorang pria parubaya setinggi 300 kaki duduk bersila tiba-tiba membuka matanya. Baru saat itulah dia menemukan keanehan dalam kehampaan, dan mengetahui bahwa rumahnya telah diatur dengan penghalang kedap suara. Orang parubaya itu adalah Kaisar Kekacauan, Chang Sun Ting. Dia adalah adik laki-laki dari putra tertua dari keluarga cucu tertua, Sun Ce. Long Sun Ting melepaskan pengetahuan abadi, dan hendak memeriksa siapa yang mengatur penghalang kedap suara, boom. Dengan suara keras, gerbang kuil terkoyak. Segera setelah itu, seorang pria muda mengenakan jubah ungu setinggi 100 meter melangkah ke aula kekacauan. Zhang Sun Ting tiba-tiba bangkit dan menatap pemuda berjubah ungu itu. Ketika dia menemukan bahwa pemuda itu hanya tingkat ke-8 dari Kaisar Agung, dia merasa lega, dan kemudian dia dengan tegas berkata, siapa kamu? Siapa yang memberimu keberanian untuk masuk tanpa izin ke Chaos Immortal Mansion? Sudut mulut Tan Yun menggambarkan senyum jahat, tidak peduli siapa aku, yang penting kamu akan mati. The Chaos Immortal Mansion akan kewalahan, dan semua akan mati. Mendengar ini, Chang Sun Ting sepertinya telah mendengar lelucon Tianda dan membenci Tan Yun. Semut tingkat 8 dari alam Kaisar Besar akan berani berbicara di depan Kaisar Abadi ini. Tan Yun juga tersenyum, oh, iya, namamu Chang Sun Ting, dan Patriark klan Chang Sun adalah Chang Sun Ce. Apa hubunganmu? Chang Sun Ce adalah kakak tertua dari Kaisar Abadi.
Chang Sun Ting berkata dengan dingin. Oh, Tan Yun tersenyum tipis, baru 2 jam yang lalu, aku membanjiri kota peri cucu, klan cucu hampir dimusnahkan, dan kakak laki-lakimu juga dibunuh olehku, dan kepalanya masih dipaku di gerbang kota. Mendengar ini, Penatua Sun Ting tidak marah, tetapi menyeringai, hahaha. Kakak laki-laki saya tidak hanya urutan ke-12 kaisar besar, tetapi juga memiliki kekuatan garis kekacauan, jadi Anda ingin membunuh kakak laki-laki saya. Bocah bodoh, pergi ke neraka. Chang Sun Ting membalik tangan kanannya, sebuah Excalibur tertinggi tingkat 3, keluar dari udara tipis. Dari tangannya, dan menebasnya ke arah Tan Yun. Wow, Tan Yun menghilang dalam sekejap, dan muncul di belakang Chang Sun Ting di detik berikutnya. Tan Yun hanyalah tindakan menghindar, dan dia menakuti Zhang Sun Ting hingga berkeringat dingin di dahinya. Karena Sun Ting yang tertua tidak menangkap gerakan Tan Yun sama sekali. Kecepatan cepat. Zhang Sun Ting terkejut, mengetahui bahwa kecepatan lawan saja akan membuatnya terlalu ganas, jadi dia menembak keluar aula, mencoba melarikan diri. Retakan. Tan Yun menghilang dari udara tipis dan muncul di depan Chang Sun Ting seketika, menendang dada Chang Sun Ting, dadanya runtuh, darah menyembur dari mulutnya, dan 300 kaki tubuh, ditembakkan ke aula. Siapa kamu? Jangan bunuh Kaisar Abadi. Begitu Zhang Sun Ting berjuang untuk berdiri, dia merasakan sosok itu bergoyang di depannya, dan kemudian, sebuah tinju tumbuh dengan cepat, wawasan. Ledakan. Setelah Tan Yun menghancurkan tengkorak Sun Ting dengan kepalan tangan, dia mengorbankan pedang besar pembunuhan dan mulai membunuh di Chaos Immortal Mansion. Setelah beberapa saat, Tan Yun, yang berlumuran darah musuh, melangkah keluar dari Chaos Immortal Mansion selangkah demi selangkah, dan tidak ada ayam dan anjing di mansion yang tersisa. Sebelum pergi, Tan Yun menemukan 20.000 mata air peri di rumah peri. Setelah Tan Yun meninggalkan Chaos Immortal Mansion, dia pergi ke tempat pertumpahan darah di City Lord's Mansion, dan akhirnya meluncurkan pembunuhan di Chaos Immortal City. Tan Yun tahu bahwa ada ratusan miliar makhluk abadi di Chaos City, dan kota itu menempati area yang sangat luas, tidak mungkin baginya untuk membunuh semua orang. Oleh karena itu, Tan Yun terus bergerak selama proses pembunuhan, dan tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas. Di sebuah jalan, Tan Yun membawa cahaya pedang melintasi dengan kecepatan tinggi, dan barisan paviliun di bawahnya ditelan oleh cahaya pedang dan berubah menjadi reruntuhan, meninggalkan mayat di reruntuhan. Jam keesokan harinya, Tan Yun meninggalkan kota kekacauan dan secara kasar memperkirakan bahwa dia membunuh setidaknya puluhan miliar makhluk abadi. Pada saat ini, di kota kekacauan primordial, ada kekacauan ekstrim, dengan mayat di mana-mana. Kemudian, para dewa menemukan bahwa penguasa kota telah mati, serta kaisar abadi kekacauan. Jadi seseorang pergi ke Changsun Xiancheng dan ingin meminta Patriark Changsun untuk memimpin situasi keseluruhan, tetapi menemukan bahwa Changsun Ce sudah mati. Dan di alun-alun di luar rumah penguasa kota, mayat menumpuk seperti gunung. Pada saat ini, anggota klan Changsun yang keluar juga kembali ke kota Changsun, penuh amarah dan ketakutan. Tapi di dalam hati mereka, lebih banyak yang bingung. Kekacauan tertinggi dari surga perkasa hari ini, tetapi rakyatnya sendiri. Dengan tingkat hubungan ini, sulit bagi mereka untuk percaya bahwa seseorang akan berani menyerang keluarga cucu. Seorang lelaki tua dari klan cucu tertua menangis, orang tua itu akan pergi ke alam dewa kekacauan dan melapor kepada Tuhan Yang Maha Esa, biarkan dia memimpin keadilan bagi kita, dan membalas dendam atas 89 juta orang yang hilang oleh klan kita. Setelah itu, sambil menangis, lelaki tua itu terbang menjauh dari Longsun Xiancheng dan pergi ke alam dewa kekacauan. Waktu berlalu, 2 tahun kemudian. Bagi orang-orang di Chaos Immortal Realm, 2 tahun ini adalah 2 tahun paling menakutkan dalam hidup mereka. Setiap saat, mereka sangat panik. Karena, hanya dalam 2 tahun, 100 kota teratas di Chaos Immortal Realm semuanya berlumuran darah. Di antara 100 kota peri, jumlah korban tewas telah mencapai 5 triliun. Namun, semua orang belum pernah melihat penampilan seorang pembunuh. Satu-satunya hal yang mereka lihat adalah bahwa setiap tembok kota yang berlumuran darah di luar kota terukir dengan kalimat, Changsun Xuanqi, ini baru permulaan. Saya berjanji bahwa dalam waktu dekat, raksasa yang kejam dan kejam di Chaos Immortal Realm akan mati. Kecuali kalimat ini, si pembunuh tidak meninggalkan jejak lain. Pada saat yang sama, setelah menunggu lebih dari 30 tahun,
kekacauan Tianzun dan Si Yuan Tianzun di 9 alam abadi Hongmeng menemukan bahwa 9 alam abadi masih damai dan pembunuhnya tidak keluar untuk menyebabkan kekacauan. Oleh karena itu, dua Tianzun yang agung memimpin puluhan ribu dewa dan tentara, dan mereka hancur dengan cara yang perkasa. Buka pesona dan tinggalkan dunia peri. Setelah meninggalkan alam abadi, Tianzun Chaos dan Tianzun Si Yuan masing-masing kembali ke alam dewa kekacauan dan alam dewa Si Yuan, bersiap untuk kembali ke guru. 1 bulan kemudian, Chaos God Realm. Di Void Timur dari Chaos God Realm, ada 906 kuil yang mengambang di langit. Awan dan kabut mengelilingi candi, berlama-lama perlahan, cukup indah. Salah satu kuil yang luar biasa bahkan lebih mengesankan, kuil kekacauan. Kuil ini adalah tempat di mana kekacauan primordial tertua Sun Xuanqi tinggal mundur. Wow, seberkas cahaya memancar dari langit yang jauh, dan di luar kuil kekacauan, itu berubah menjadi penguasa surgawi kekacauan. Para budak dan pelayan hancur untuk melihat Tuan Tianzun. Di luar kuil kekacauan, ratusan pelayan berlutut menuju Tianzun Chaos. Tidak ada hadiah. Chaos Tianzun melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada para pelayan untuk mundur, menghadap pintu aula, membungkuk dalam-dalam, murid Li Chen, ketuk Tuan. Masuk. Suara surga datang dari kuil kekacauan. Itu Tuan. Chaos Tianzun dengan hormat melangkah ke kuil Chaos. Pada saat ini, ada seorang gadis muda di aula. Gadis itu berusia sekitar 28 tahun, dengan mata cerah dan gigi putih, kulit seperti salju, dan fitur yang indah. Dengan rok merah muda, kecantikannya mencekik. Gadis itu bukan orang lain, tetapi kecantikan pertama di alam dewa kekacauan, Chang Sun Xuanqi. Long Sun Xuanqi menunjukkan, bagaimana keadaannya. Pompa, Chaos Tianzun berlutut di tanah dan bersujud, murid itu tidak kompeten. Selama lebih dari 30 tahun di alam bawah, dia belum menemukan siapa yang membunuh 9 kaisar abadi Hongmeng. Tuan, tolong maafkan aku. Mendengar ini, cucu Xuanqi sedikit mengernyit, dan mata yang indah penuh dengan warna yang tak terduga. Dia tidak menyangka bahwa murid besarnya yang paling menonjol, alam abadi yang bermartabat Tianzun, tidak menemukan si pembunuh. Segera, Chang Sun Xuanqi berbisik, bangun dan bicaralah kembali. Itu Tuan. Chaos Tianzun berdiri dengan hormat. Cangkang Chang Sun Xuanqi dengan ringan berputar, dan suara yang menyenangkan terdengar, kali ini, Anda pergi ke alam bawah bersama si Yuan Tianzun. Orang ini tahu bagaimana mendapatkan formasi darah dari surga, tetapi tidak bisakah dia menemukan seorang pembunuh di hadapannya. Petik 2. Chaos Tianzun mengatakan yang sebenarnya, kembalilah ke guru, si Yuan Tianzun telah melakukan teknik deduksi pembentukan darah surga, tetapi masih belum menemukan keberadaan si pembunuh. Kemudian, murid dan si Yuan Tianzun, pembunuh di alam abadi Hongmeng membuat masalah lagi, tetapi setelah menunggu lebih dari 30 tahun, si pembunuh tidak pernah muncul lagi. Tuan, saya curiga bawahan Hongmeng Supreme yang bersembunyi sebelumnya, dari alam dewa Hongmeng, 9 alam abadi Hongmeng membuat gelombang. Mendengar ini, Sun Xuanqi yang tertua sedikit mengangguk, sekarang reinkarnasi abadi tertinggi Hongmeng sudah mati, tidak ada seorang pun kecuali mantan bawahannya yang berani membunuh di 9 abadi besar Hongmeng. Setelah itu, cucu Xuanqi mengerutkan kening dan berkata, lebih dari 100 tahun yang lalu, si Yuan Zizun menyimpulkan bahwa jantung Hongmeng ada di Hongmeng 9 abadi besar, tetapi lebih dari 30 tahun yang lalu, si Yuan Zizun tidak dapat menguranginya. Jejak jantung Hongmeng. Masalah ini sangat mengkhawatirkan guruku. Sekarang alam semesta kita akan hancur paling lama 80.000 tahun lagi. Pada saat itu, jika kita tidak dapat menemukan hati Hongmeng, kita akan selamat. Setelah mendengar ini, Tianzun Chaos dengan hormat berkata, Tuan, Anda memiliki kekuatan batin yang hebat, dan murid-murid saya percaya bahwa suatu hari Anda akan menemukan hati Hongmeng. Pada saat ini, sebuah suara hormat datang dari luar aula, Tuan, ada seseorang di luar yang ingin bertemu denganmu. Orang di sini mengaku sebagai anggota Chaos Immortal Realm. Bawa dia masuk, kata Chang Sun Xuanqi. Budak mematuhi perintah. Tidak lama kemudian, budak dan pelayan itu membawa seorang lelaki tua dengan ketinggian 100 meter ke dalam kuil kekacauan. Segera, pelayan budak itu membungkuk dan pergi. Berdebar, mata lelaki tua itu merah, dan dia berlutut di depan Chang Sun Xuanqi dengan kesedihan, dan menundukkan kepalanya dengan air mata dan berkata, Tuan, tolong jadilah penguasa klan cucu. Wow, Long Sun Xuanqi mengerutkan kening, katakan, apa yang terjadi?
Pria tua itu patah hati dan berkata, 2 tahun yang lalu, seseorang membanjiri kota Longsun. Patriark klan Changsun dan Kaisar Chaos semuanya mati. Mata indah Changsun Xuanqi meledak dengan niat membunuh yang mengerikan, dan dia merasakan sakit hati ketika mendengar berita tentang orang-orang yang terbunuh. Penuh amarah, Sun Xuanqi yang tertua bertanya, berapa banyak orang kita yang mati? Dan siapa pembunuhnya? Orang tua itu tersedak dan berkata, 90 juta orang, kurang dari 300.000 selamat, dan sisanya terbunuh. Pembunuhnya, anak-anak kecil tidak tahu siapa pembunuhnya. Mendengar ini, Changsun Xuanqixiang mengepalkan tangannya dengan marah. Namun, kalimat lelaki tua itu berikutnya membuat cucu Xuanqi gemetar karena marah. Tuan, setelah si pembunuh membantai orang-orang kita, dia meninggalkan sebuah kata di dinding. Pria tua itu tersedak beberapa kali. Apa, itu ditulis dengan tangan, Longsun Xuanqi, ini baru permulaan. Orang tua itu berkata dengan jujur. Setelah mendengar ini, wajah tertua Sun Xuanqi pucat, tidak masuk akal. Seseorang berani menyentuh orang-orangku. Tuan, tenangkan amarahnya. Pedang Chaos Tianzun mengerutkan kening, Tuan, para murid curiga bahwa orang yang membunuh suku Anda dan orang yang membunuh 9 kaisar abadi Hongmeng adalah orang yang sama. Itu pasti pembunuhnya. Setelah membunuh 9 kaisar abadi besar Hongmeng, dia melarikan diri ke alam dewa kekacauan, dan kemudian mencapai alam abadi kekacauan untuk mengambil tindakan. Tuan, murid ini akan membawa orang ke Chaos Immortal Realm untuk menangkap si pembunuh. Mendengar ini, wajah Changsun Xuanqi yang menakjubkan dipenuhi dengan kemarahan. Oke, kamu membawa lebih banyak tenaga kerja, pergi ke Chaos Immortal Realm dengan cepat, dan pesankan kamu untuk gurumu, pastikan untuk menangkap si pembunuh hidup-hidup dan membawanya ke gurumu. Murid patuh. Setelah Primordial Master menjawab, dia memimpin lelaki tua itu dan mundur dari aula. Di aula, gigi cucu Xuanqi terkatup rapat, matanya yang indah merah, yang tertinggi ini harus menghancurkan mayat si pembunuh. Mengandung kemarahan, Changsun Xuanqi tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bergumam pada dirinya sendiri, pembunuhnya jelas adalah bawahan dari mantan Hongmeng Supreme. Selain membalas Supreme ini, dia pasti akan membalas orang-orang Siyuan Supreme di alam abadi Siyuan. Petik 2. Tidak, tertinggi ini harus memberitahu. Siwon tertinggi berita ini, saya harap saya masih punya waktu. Setelah itu, matahari panjang Xuanqi terbang keluar dari aula utama sementara sudut roknya terbang. Dia akan membutuhkan waktu 3 bulan untuk mencapai alam Dewa Siyuan. Pada saat yang sama, di luar alam abadi Siyuan, di mana roh abadi tinggal, seorang pria muda berjubah putih muncul dari udara tipis. Siapa lagi orang ini jika dia bukan Tan Yun? Sudut mulut Tan Yun naik sedikit, dan dia berpikir dalam hati, dihitung dari waktu, jika tidak ada yang terjadi, kekacauan tertinggi harus tahu bahwa anggota keluarga terbunuh. Di dalam hatinya, reinkarnasi saya sudah mati, dan saya harus berpikir bahwa bawahan saya yang selamat di masa lalu mengambil tindakan terhadap rakyatnya. Dia sangat lihai, dia pasti akan menebak bahwa targetku selanjutnya adalah klan tertinggi Siwon. Sepertinya dia sedang dalam perjalanan untuk memberitahu Siwon Supreme, kan? Hahaha, ketika Siwon Supreme mendapat berita itu, Lao Su telah membunuh klan Siwon Supreme. Sambil mencibir dalam hati Tan Yun, penjaga di luar istana abadi Siyuan memelototi Tan Yun, siapa di sini? Pompa, Tan Yun menusuk alis penjaga dengan pedangnya dengan acuh tak acuh, dan kemudian menginjak mayat penjaga dan melangkah ke Siyuan Immortal Mansion. Setelah Tan Yun tiba di alam abadi Siyuan kemarin, dia bertanya tentang suku tertinggi Siyuan, klan Gongzi, semua tinggal di istana abadi Siyuan dengan radius 300 juta sen. Kaisar abadi Siyuan saat ini disebut, Gongzi Kong, adalah cucu tertinggi Siyuan. Awalnya, Siyuan Agung ingin menjaga Gongzi Kong di sisinya, tetapi Gongzi Kong ingin mengalami sendiri, jadi 10 tahun yang lalu, dia baru saja mengambil posisi Kaisar abadi Siyuan. Pada saat yang sama, Tan Yun datang ke alam abadi Siyuan kali ini, kecuali untuk klan Gongzi, dia tidak ingin membunuhnya. Karena keabadian dunia abadi Siyuan berbeda dari keabadian dunia abadi kekacauan, mereka tidak haus darah, tidak kejam, dan adalah manusia nyata. Dalam pikiran Tan Yun, keluarga pemerintahan publik harus dihancurkan, dan itu adalah prinsip Tan Yun kepada musuh. Dengan kata lain, bahkan jika Tan Yun tidak membunuh klan Gongzi sekarang,
maka di masa depan, setelah dia membunuh si Yuan Supreme untuk membalas dendam, dia masih akan menghancurkan klan Gongzi. Hanya ada satu takdir untuk klan Gongzi, dan itu adalah kematian. Ini hanya masalah kematian cepat atau lambat, tidak lebih. Setelah memasuki istana abadi si Yuan yang sedang mekar, Tan Yun menggunakan langkah sucinya, berkedip dari istana abadi dengan kecepatan tinggi, dan tidak ada yang menemukan jejaknya. Sesaat kemudian, Tan Yun muncul dari udara tipis dari luar aula. Kedua penjaga di luar aula Tan Yun Chao mengepalkan tangan mereka dan berkata, "Tolong beritahu saya memiliki sesuatu untuk bertemu dengan Lord Immortal Emperor. Tolong tunggu sebentar." Setelah salah satu penjaga berkata, dia berbalik dan memasuki aula. Dari 3 karakter, "Tolong tunggu," Tan Yun dapat mengetahui bahwa Kaisar Si Yuan yang abadi ada di dalam. Tan Yun menjentikkan lengan kanannya, dan kekuatan Kaisar Hongmeng menyelimuti penjaga itu. Sebelum penjaga itu berteriak, itu berubah menjadi awan darah. "Kamu berani membunuh orang-orang Kaisar abadi, kamu mencari kematian." Dengan raungan dari aula, seorang lelaki tua dengan perut besar melangkah keluar dari aula dengan aura pembunuh. Orang tua itu adalah Kaisar abadi Siwon. Immortal Si Yuan mengulurkan satu jari, menunjuk ke arah Tan Yun, dan berkata dengan tegas, "Berlututlah segera untuk meminta maaf atas kematian, jika tidak, Kaisar abadi akan menghancurkan seluruh klanmu." Hehe, sangat agung. Tan Yun menyeringai, tangan kanannya tiba-tiba menonjol, dan dengan kecepatan yang tak tertandingi oleh Kaisar Si Yuan, dia memegang jari Kaisar Si Yuan yang terulur. Retakan. Dalam suara patah tulang yang jelas, jari Tan Yun patah. "Ah, siapa kamu? Kenapa kamu menembak begitu cepat?" Kaisar abadi Si Yuan benar-benar terkejut. Kaisar abadi Si Yuan meraung, "Kemarilah." Suaranya melintasi langit, bergema melalui puluhan ribu sen. Akibatnya, ratusan tetua dari alam Kaisar besar bergegas mendengar berita itu dan segera mengepung Tan Yun. Tan Yun mengabaikan ratusan kekuatan besar kerajaan Kaisar. Dia yakin bahwa bahkan manusia dan dewa kelas 1 pun bisa membunuh mereka sendirian. Adapun untuk menghancurkan pembangkit tenaga listrik kerajaan besar, dia bisa membunuh mereka seperti semut. Ini memang kasusnya. Kecepatan Tan Yun saat ini sebanding dengan para dewa kelas 2. Dengan kecepatan saja, dia bisa membunuh ratusan pembangkit tenaga listrik kerajaan besar yang hadir. Membunuh. Ketika Tan Yun berbicara dengan acuh tak acuh, dia menghilang dari udara di depan semua orang. Faktanya, Tan Yun tidak menghilang, karena dia membunuh semua orang terlalu cepat, jadi di depan mata semua orang, itu seperti menghilang. Ah! Kaisar abadi Si Yuan ketakutan. Dia tidak memiliki gaya abadi lagi, dan berseru dengan suara serak, "Siapa kamu? Kamu hanya tingkat ke-8 Kaisar Agung, mengapa kamu begitu cepat? Siapa? Tentu saja yang membunuhmu." Tan Yun tanpa ekspresi. Tidak. Kaisar abadi Si Yuan menggigil, matanya ngeri dan berkata, "Kamu tidak bisa membunuhku. Apakah kamu tahu siapa aku? Aku Tangsun favorit Siwon Supreme." Mendengar ini, Tan Yun tiba-tiba tersenyum, tertawa tidak bermoral, "Jadi kamu adalah cucu Gong Xihan, sangat baik. Hahaha, jika Gong Xihan melihat kepalamu, dia akan sangat bersemangat, kan?" Begitu kata-kata itu jatuh, dengan lambaian tangan kanannya, bila angin yang dibentuk oleh kekuatan Kaisar Besar Hongmeng, dengan paha darah, menembus tengkorak Kaisar Si Yuan, dan kemudian memenggal kepalanya. Tan Yun melambai, membawa kepalanya ke cincin peri, dan menendang mayat tanpa kepala itu hingga meledak. Pada saat ini, ratusan pria kuat yang mengelilingi Tan Yun menunjukkan ketakutan dari lubuk jiwa mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pemuda di depannya benar-benar akan menjadi seorang pembunuh ketika dia mengetahui bahwa Lord Xiandi adalah Sun tertinggi dari Si Yuan. "Bertarunglah dengannya, balas dendam Kaisar abadi." Teriakan seorang lelaki tua tiba-tiba berhenti, tetapi Tan Yun yang menggunakan murid surgawi Hongmeng untuk mengendalikannya dan orang kuat lainnya. Tan Yun tidak diragukan lagi berkata, "Pergi dan segel langit di atas Chaos Immortal Mansion untukku. Siapapun yang ingin melarikan diri, bunuh mereka semua." Iya, pembangkit tenaga listrik tampak kusam dan berubah menjadi sinar cahaya, melonjak ke langit dan menghilang tanpa jejak. Canggu, Jinni, semua pedang suci keluar. Dalam pikiran Tan Yun, pedang Excalibur Hongmeng dan 11 Excalibur Hongmeng terbang keluar dari pikiran Tan Yun dan menyilangkan lutut di atas kepalanya. Su, Ho. Segera setelah itu, di bawah kendali kesadaran abadi Tan Yun,
pedang peri dan pedang ilahi terbang keluar dari cincin peri, dengan sebanyak 100.000 pegangan. Pedang peri dan pedang ilahi ini adalah semua rampasan yang dikumpulkan oleh Tan Yun ketika dia membunuh alam abadi Hongmeng. Mengusir 100.000 pedang terbang, di bawah kendali Tan Yun, melakukan pembantaian terhadap orang-orang dari klan Gongzi di Siyuan Immortal Mansion. Bintang-bintang bergeser, matahari dan bulan bergantian. Pembunuhan ini berlangsung selama 3 hari 3 malam. Ketika Tan Yun melangkah keluar dari Siyuan Immortal Mansion melawan matahari terbenam, semua anggota klan Gongzi di Siyuan Immortal Mansion menuju kepunahan. Pada saat yang sama, semua binatang peri mati, dan Tan Yun juga mendapatkan lebih dari 20.000 mata air peri. Adapun ratusan ahli di alam kaisar besar, hanya satu orang yang dibunuh oleh Tan Yun. Tan Yun melihat ke belakang perlahan, menatap lelaki tua yang lamban di langit dan berkata, "Kemarilah." Segera, pria tua itu melakukan tendangan voli di depan Tan Yun. Saat cincin Tan Yun Xian berkedip, sebuah kotak muncul entah dari mana, dan kotak itu berisi kepala Kaisar Siyuan yang abadi. Tan Yun menyerahkan kotak itu kepada lelaki tua itu dan berkata tanpa ragu, "Kamu pergi ke alam Dewa Siyuan, serahkan kotak itu kepada penjaga istana tertinggi Siyuan, dan bunuh dirimu di tempat." Iya, setelah lelaki tua itu memasukkan kotak itu ke dalam cincin peri, dia menembak ke langit. Mata Tan Yun berkedip, Siyuan Immortal Realm cukup dekat dengan Siyuan God Realm, dan dalam 3 bulan tanpa kecelakaan, Siyuan Supreme akan tahu tentang kematian Sun Sun. Siyuan Supreme, kamu pasti sangat sedih, kan? Kamu dan cucu tertua Xuan Qi, biarkan aku merasakan kesedihan atas kematian tragis orang tuaku. Tan Yun, aku bersumpah, aku akan menggandakannya. Suatu hari, aku akan membiarkan kalian berdua juga mengalami siklus keabadian. Setiap kehidupan bukanlah babi, anjing, atau bagal atau keledai. Kemudian Tan Yun dengan serius berkata, tidak akan lama, Siyuan setelah mengetahui kematian Sun Sun, kemungkinan besar dia akan turun ke alam abadi Siyuan sendiri. Aku harus bersembunyi sekarang. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke awan dan menghilang. Tan Yun cukup akrab dengan alam abadi Siyuan. Ketika dia adalah Hongmeng tertinggi di masa lalu, dia telah turun ke alam abadi Siyuan dan tinggal di pegunungan Siyuan di wilayah timur alam abadi Siyuan. Pada saat itu, dia juga mengatur formasi penjara surga, dan dengan formasi ini, dia bersembunyi di dalamnya. Bahkan jika Siyuan Supreme menggunakan teknik deduksi yang hebat, dia tidak dapat menemukan dirinya sendiri. Tentu saja, ranah Tan Yun saat ini terlalu rendah untuk mengatur formasi ini. Ketika Tan Yun pergi ke pegunungan Siyuan, penguasa surgawi Cao Tian yang telah diperintahkan oleh penguasa kekacauan tertinggi telah tiba di alam abadi kekacauan. Setelah tiba, yang membuatnya semakin marah adalah bahwa si pembunuh tidak hanya membanjiri Great Sun City dan Chaos City, tetapi juga membanjiri ratusan kota raksasa di Chaos World. Chaos Tianzun, yang terbakar amarah, kehabisan kekuatan gaibnya dan mulai mencari si pembunuh. Hasilnya, jelas, Tan Yun telah berada di alam abadi Siyuan, dan Chaos Tianzun secara alami tidak dapat menemukan seorang pembunuh di alam abadi Chaos. Waktu mengalir, dan dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. Tan Yun telah mencapai kedalaman pegunungan Siyuan dengan puncak dan punggungnya, tergantung di udara di tebing dengan ketinggian beberapa juta kaki. Wow, Tan Yun mengambil langkah dan menghilang dari tebing dari udara tipis. Faktanya, dia telah memasuki wilayah rahasia kecil yang dia buka di tebing di masa lalu. Alam rahasia hanya radius 1 juta kaki, dan 100 bunga mekar di dalamnya, yang sangat sunyi. Berkultivasi dengan tenang di sini. Setelah Tan Yun tertawa dengan suara rendah, dia mengorbankan menara Ling Qiao dan memasuki lantai 48. Tan Yun berkomunikasi dengan semua orang, dan mulai sekarang, dia akan berlatih di sini sampai dia menyentuh penghalang roh manusia. Setelah itu, Tan Yun duduk bersila, dengan tenang, dan mulai mundur dan berlatih lari sprint. Pada saat yang sama, alam Dewa Siyuan, sebuah rumah besar yang menempati puluhan ribu sen di daerah itu, tergantung di udara di atas alam dewa asal. Di sekitar mansion, awan yang mengalir menjentikkan, dewa putih susu mengalir perlahan, dan keindahan pemandangannya sangat mempesona. Mansion ini adalah Siyuan Supreme Mansion, Siyuan Supreme Mansion. Berdengung. Dalam kehampaan seperti riak air, seorang gadis yang menakjubkan muncul dari luar rumah. Wanita itu adalah Chaos Supreme. Di luar mansion,
Seorang jenderal dewa, setelah melihat Chaos Supreme, segera membungkuk dan berkata, ternyata itu Chaos Supreme. Tunggu sebentar, penjahat akan melapor. Apa yang harus dilaporkan? Pada saat ini, sebuah suara tua datang dari mansion, kekacauan tertinggi datang ke Istana Agung Siyuan saya. Itulah kemuliaan agung ini, seorang budak yang tidak bisa melakukan apa-apa. Begitu kata-kata itu jatuh, seorang pria berusia 60 tahun yang tampaknya biasa keluar dari udara tipis dari luar rumah. Orang tua itu adalah Siwon Supreme, Gong Zihan. Penjahat tahu kesalahannya, tolong hukum Tuhan Yang Maha Esa. Dewa akan buru-buru berlutut dengan satu lutut, diam. Akan ada waktu lain, jangan pernah tanpa ampun. Gong Zihan mendengus dingin, pergi. Ya, penjahat itu akan pergi dari sini. Dewa akan pergi seolah-olah dia amnesti. Gong Zihan menghadap Sun Xuanqi yang lebih tua dan berkata dengan kepalan tangan, Saudari Xian, sudah lama sekali sejak Anda datang untuk melihat Anda sebagai saudara Anda. Hehehehe, mengapa Anda ada di sini hari ini? Setelah Chang Sun Xuanqi membuat suara sopan, dia tampak serius dan berkata, Saudara Gongzi, saya curiga bahwa orang yang membunuh 9 dewa besar Hongmeng adalah mantan bawahan Hongmeng Supreme. Setelah pembunuh memulai pembunuhan di 9 abadi besar Hongmeng, dia pergi ke alam abadi yang kacau, dan hampir membantai 90 juta orang klan cucu tertua saya, dan meninggalkan tulisan, memprovokasi saya, mengatakan bahwa ini baru permulaan. Mendengar ini, Gong Zihan menggelengkan alisnya, bagaimana ini bisa benar? Kakak Hyun, jangan terlalu sedih, pergi dan katakan ke rumah. Chang Sun Xuanqi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, saya di sini untuk mengingatkan Anda secara khusus, saya menduga bahwa target pembunuh berikutnya adalah suku Anda dari alam abadi Siyuan. Tubuh tua Gong Zihan bergetar dan geram, dia berani. Saya tidak percaya sebagai saudara, masih ada orang di dunia yang berani menggerakkan orang saya. Saudara Gongzi, saya telah selesai berbicara tentang apa yang harus dikatakan. Saya masih memiliki hal-hal penting untuk ditangani di alam dewa kekacauan. Jangan lewatkan. Chang Sun Xuanqi menasihati, jika Anda tidak takut pada 10.000, Anda takut padanya. Biarkan publik mengatur keluarga. Iya, terima kasih telah melakukan perjalanan khusus untuk memberitahuku. Gong Zihan mengepalkan tinjunya dan berkata, karena Xian Mei masih memiliki masalah penting untuk ditangani, aku tidak akan menahanmu untuk saudaraku. Pamitan. Ketika Chang Sun Xuanqi hendak pergi, seorang prajurit sihir menembak dari Dongfang Tianji. Dia berlutut di depan Gong Zihan dengan satu lutut dan mengangkat sebuah kotak dengan kedua tangan. Dia berkata, kembalilah ke Tuhan Yang Maha Esa, barusan, seorang abadi dari alam abadi Siyuan, biarkan Xiao Xiao memberimu kotak ini. Peri memberikan kotak itu kepada penjahat, tetapi untuk beberapa alasan, dia bunuh diri. Iya, yang tertinggi ini tahu, kamu bisa mundur. Saat Gong Zihan berbicara, tanpa melihat gerakan apapun, kotak itu terbang dengan mantap dari tangan para dewa ke tangannya. Red kecil. Setelah prajurit ajaib berkata, itu berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di lautan awan yang luas. Gong Zihan bingung, dan saat dia membuka kotak itu, tubuh lamanya bergetar hebat, matanya melebar, wajahnya pucat seperti kertas. Saya melihat kepala berdarah di dalam kotak. Pemilik kepala itu adalah Kaisar Siyuan yang abadi, Gong Zikong. Ah tidak, air mata Gong Zihan yang berlumpur keluar, matanya sedih, Kong cucuku. Siapa yang membunuhmu, siapa itu? Hati Gong Zihan seperti pisau. Anak dan cucunya semua mati, dan hanya cucu Gong Zikong yang tersisa. Dia tidak pernah berpikir bahwa beberapa saat yang lalu, dia mengatakan bahwa tidak ada seorang pun di dunia yang berani memindahkan sukunya, tetapi sekarang kepala cucunya adalah orang-orang di sini. Amarah. Gong Zihan marah dengan air mata, dan meraung, selama ribuan tahun, selain mantan Hongmeng Supreme berani tidak menghormati saya, tidak ada yang berani memperlakukan saya seperti ini. Pada saat ini, Sun Xuanqi yang tertua menghela nafas, saudara Gongzi, dia sangat marah. Saya tahu bahwa Anda sangat sedih karena kematian Tang Sun Anda, tetapi tugas yang paling mendesak adalah menangkap si pembunuh. Juga, tampaknya si pembunuh telah menyerang sukumu di alam abadi Siyuan. Setelah mendengar ini, Gong Zihan terdiam sejenak, dan tampak sedih, Xian Mei, kamu akan sibuk denganmu dulu, kamu harus pergi ke alam untuk saudaramu, dan melihat klan Gongziku. Jika saudaramu menangkap si pembunuh, aku akan memberitahumu. Yah. Selamat tinggal.
Changsun Xuanqi berkata, menghilang begitu saja. Gong Zihan dengan tegas berkata, Shen Jiangduan, keluar. Itu adalah Tuhan tertinggi. Jenderal Dewa yang telah dimarahi buru-buru terbang. Melihat penampilan kanibalisme Gong Zihan, dia gemetar ketakutan. Gong Zihan berkata dengan sungguh-sungguh, kamu memberitahu murid besarku, biarkan dia datang ke mansion untuk menangani urusan para dewa, yang tertinggi ini harus secara pribadi menurunkan kerajaan dan menangkap si pembunuh. Penjahat itu patuh. Jenderal Dewa terbang dengan tergesa-gesa setelah menerima perintah. Mata Gong Zihan benar-benar terbelah, yang tertinggi ini bersumpah bahwa jika si pembunuh tidak tertangkap, yang tertinggi ini tidak akan mati.